Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Ya, pagi hari ini kita akan memasuki tema 2, yaitu mapelnya IPS KD 3.1, IPA KD 3.5, dan satunya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2. Ya, adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang ketiga, dengan percobaan siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. 4. Setelah percobaan, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Yang kelima, dengan diskusi dan percobaan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatnya dengan tepat. Yang keenam, dengan diskusi dan permasalahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatnya dalam bentuk tulisan dan sistematis. Ya, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama pembelajarannya yaitu tentang sumber energi. Ya, kalian bisa memperhatikan di buku cetak kalian gambar yang terdapat di halaman 1. Amati gambarnya. Ya. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Sering dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan poros bumi, saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca mendung, panas, dan hujan. Kemudian berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Berikutnya, berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Selanjutnya, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan,
Tanpa matahari maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Ya, demikian tadi itu peran matahari pada kehidupan di bumi. Ya. Untuk pertanyaannya nomor 1 sampai nomor 3, kalian jawab dengan melihat gambar yang telah kalian amati. Ya. Kemudian tulis jawabannya di buku. Ya, selanjutnya Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan hidup. Ya. Ini bisa kalian coba di rumah. Yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan. Kemudian 2 lembar tisu dan 2 lembar kertas. Yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu dan selembar kertas di tempat panas. Sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah kurang lebih 15, 30 dan 60 menit. Ya, tuh. Kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan dipandu oleh bapak atau ibu kalian. Jika sudah mengalami pengamatan, ya, kalian bisa membuat laporan kegiatan percobaannya sesuai konsep yang ada di buku paket kalian. Dari nama percobaan sampai dengan kesimpulan. Ya, berikutnya kisah Ali si biji energi. Itu materi bahasa Indonesia. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makanan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Dikutip dari sumber dengan terjemahan dari http://ea.gov/kid. Ya, demikian bacaan tentang kisah Ali si biji energi. Ya, dalam benak angan-angan kalian untuk membuat peta pikiran, kalian bisa melihat dari gambar-gambar tersebut. Kalian bisa mencantumkan apa yang menjadi manfaat dari matahari. Ya, jadi energi panas matahari adalah salah satu sumber daya yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia.
Ya, sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Ya, jadi jagung termasuk makanan pokok ya. Jadi jika kalian tidak memakan nasi, bisa digantikan dengan makan jagung karena menghasilkan karbohidrat. Ya, kalian bisa lihat gambar di bawahnya, seorang sedang membakar jagung. Ya. Kemudian pertanyaannya, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Ya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dalam dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Ya, jadi untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu hanya terbatas jumlahnya, tidak bisa diperbanyak. Jadi untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu kita harus menghemat menggunakan sumber daya alam ini. Ya. Setelah memahami sumber daya alam, kalian jawab pertanyaannya 1 sampai nomor 4 di buku tugas kalian. Kemudian kalian kirim ke Pak Guru jika sudah selesai mengerjakannya. Ditulis dengan yang rapi agar nantinya bisa terbaca oleh Pak Guru. Ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami serta tetap jaga kesehatan. Ya, walaupun belum bisa belajar tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.